Selamat sore, menjelang malam kawan-kawan Ekuivalensi Nusantara, masih bersama saya Afifa. Di sini kita di rumah Haji Umar Said Cokroaminoto masih membahas atau berdiskusi tentang semangat Sumpah Pemuda di Indonesia hari ini. Nah, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, saya memulai lagi pertanyaan pertama untuk Mas Ajra nih. Mas, di luar negeri, khususnya yang dirasakan oleh para mahasiswa kita yang lagi studi di sana, itu ada nggak sih perkumpulan-perkumpulan mahasiswa Indonesia? Karena kan kalau kita trace kembali, itu perkumpulan mahasiswa atau persatuan akademisi yang ada di luar negeri, khususnya waktu itu di Belanda, mereka kan bikin kayak persatuan nih, ngumpulin anak-anak Indonesia yang lagi sekolah di sana, kemudian mereka punya pemikiran-pemikiran tentang membawa Indonesia ini menuju ke gerbang kemerdekaan, terus kemudian mereka punya publikasi dalam bentuk majalah yang waktu itu namanya kalau nggak salah Indonesia Merdeka, yang kemudian disebarin di Indonesia, yang itu kemudian menginspirasi para akademisi juga, para pelajar yang ada di Indonesia untuk bersatu menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, ini aku penasaran apakah di luar negeri sana para pemuda Indonesia, para akademisi Indonesia yang lagi studi di sana itu juga masih memiliki kegiatan-kegiatan atau membuahkan pemikiran-pemikiran yang sama seperti halnya para founding fathers kita pada saat mereka studi di luar negeri. Jadi pertanyaannya? Jadi ya pertanyaannya apakah semangat pergerakan kebangsaan Indonesia itu masih dimiliki oleh para pemuda Indonesia yang lagi studi di luar negeri? Semangat pergerakannya ada kalau mereka sadar bahwa sebenarnya yang membedakan kita, tidak ada hal yang membedakan kita. Kita semua harusnya mengembalikan kembali visi dan misi yang sebelumnya, bahasa dan bangsa tanah air satu dan bahasa Indonesia. Ternyata pada kenyataannya, sebagai mahasiswa Indonesia di Tiongkok, karena saya belajar di Tiongkok, saya melihat kok ternyata perhimpunan pelajar Indonesia lebih memikirkan partial-partial antar regional mereka masing-masing. Dan akhirnya seperti ini kan terjadi lagi separatisme. Mereka lebih memikirkan pengurusnya atau bagaimana menjadikan grup mereka jadi paling bagus di antara PPI lainnya. Bukan malah mengidekan atau mengusulkan sesuatu untuk bangsa atau membawa sesuatu yang baik untuk negara. Tapi malah akhirnya berkompetisi satu sama lain. Oh, itu dia kondisinya. Mereka bukan malah memikirkan tentang negara, tapi ada memikirkan tentang negara, tapi mungkin hanya memikirkan sebagai ya kita mahasiswa Indonesia kumpul-kumpul di luar negeri, tapi bukan malah memikirkan di pembicaraan itu, bukan dibicarakan hal-hal yang terjadi di negara sekarang. Kayak Omnibus Law kemarin. Tidak ada, aku nggak ngeliat sama sekali ada informasi tentang Omnibus Law di akun sosial media Tiongkok. Bagaimana respon mereka, bagaimana, paling kalau ada info Omnibus Law itu apa, itu ada informasinya. Saya juga bisa baca. Tapi bagaimana respon mereka, bagaimana saran-saran mereka. Mereka peduli nggak sih? Mereka peduli nggak sih? Mungkin menurut mereka wujud pedulinya hanya dengan mengeluarkan hal itu, informasi itu. Tapi mereka tidak mengeluarkan respon kita bagaimana sikap mereka sebagai pelajar internasional di luar negeri tentang apa yang terjadi di Indonesia. Jadi kepedulian itu tidak lagi sama ya dalam tanda kutip ya. Kalau zaman dulu para founding fathers kita ketika studi di luar negeri mereka sangat peduli, bahkan tujuan mereka untuk studi di sana adalah untuk mengembangkan Indonesia, untuk mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Nah, tapi ketika kemerdekaan ini diraih gitu, justru malah pelajar-pelajar kita yang sudah studi di luar negeri ini kepeduliannya ini semakin terkikis, jadi kurang yang dipikirkan mungkin hanya seperti yang disampaikan Mas Ajra tadi, jadi eksistensi. Ya, boleh Mas Ajra mikrofonnya di Mungkin bisa saya tambahkan ya bahwa memang kalau kita lihat di berbagai berbagai negara itu para pelajar Indonesia itu kan komitmen atau kepeduliannya itu tidak kuat. Nah, tapi memang kalau saya pikir bahwa memang butuh ada inisiator di berbagai
lingkaran PPI, kemudian juga di komunitas-komunitas pelajar mahasiswa Indonesia yang di luar negeri yang untuk bisa muncul sebagai kira-kira sebagai sebagai penerang, sebagai cahaya yang bisa mendorong. Saya pikir kalau ada satu dua atau setidaknya beberapa kalangan yang mencoba mendorong bahwa ini concern kita sekarang sebagai bangsa. Nah, saya pikir itu menjadi suatu hal yang mana kemudian kalangan yang lain itu juga akan sadar akan hal itu, akan juga ikut terlibat berbicara gitu. Nah, saya contohkan gini bahwa pengalaman saya kuliah di Australia, di Perth waktu itu tahun 2011 sampai 2015. Nah, itu kemudian kan ada salah satu momen politik yang cukup penting pada kala itu, yaitu Pilpres tahun 2014 gitu kan. Pilpres waktu itu Jokowi dan Pak Jokowi dan Pak Prabowo waktu itu. Nah, yang pada awalnya memang dianggap itu suatu hal yang biasa-biasa saja. Ya sudahlah, Pilpres kayak yang lain gitu kan. Tapi ada beberapa kalangan teman-teman misalnya yang melihat bahwa ini sangat penting untuk masa depan Indonesia gitu kan. Dan kemudian harus ada concern bersama bagaimana menyikapi dan peduli terhadap isu-isu yang muncul. Nah, ini saya pikir penting juga karena begini, saya sempat beberapa kali itu kan kalau kita biasanya kalau anak-anak pelajar mahasiswa itu kan kumpul-kumpul barbekyuan gitu kan, ngomong yang hal-hal yang ya sudahlah keseharian daily life gitu kan, conversation. Nah, coba kemudian di dalam konteks itu kita munculkan isu dan gagasan itu karena gini, kalau misalnya pengalaman saya ketika kita barbecue terus kita nongkrong gitu kan ya di kafe bareng-bareng anak Indonesia, ternyata kemudian apa yang kita bicarakan, ya kan, itu juga sampai ke komunitas masyarakat di tempat tinggal. Teman-teman kita yang sekolah itu gitu. Nah, saya misalnya pernah punya pengalaman ada beberapa teman-teman saya misalnya dari Sulawesi, dari Kalimantan gitu kan, dari beberapa daerah Indonesia Timur gitu kan. Kita waktu itu tiap ngobrol, tiap nongkrong itu ngomongnya macam-macam gitu kan. Coba saya selingin ngomong politik gitu. Terus dia bilang, "Mas, ini nih sangat penting gitu loh, kajian informasi seperti ini karena di kampung saya para tetangga, teman-teman saya yang di kampung itu mendengarkan yang saya omongkan, gitu kan. Dan itu sebetulnya ada kebutuhan seperti itu, yang mana memang harus ada, kalau istilahnya zaman founders of republic gitu ya. Jadi pendiri republik. Mungkin kita penting menggunakan bahasa kata-kata itu the founders of republic, bukan founding fathers lagi. Karena founding fathers itu kesannya patriark, gitu. Hanya bapak-bapak yang jadi pendiri, gitu. Tapi republik itu bisa perempuan, bisa laki-laki. Nah, saya pikir di sini itu tadi yang saya utarakan itu kemudian penting untuk mendorong. Sama juga seperti misalnya riwayat tentang Indonesische Vereniging gitu kan, yang jadi Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia yang kemudian jadi PPI itu pada awalnya dia itu sebelumnya awalnya itu ya gitu, mahasiswa Indonesia, mahasiswa Bumi Putra, mahasiswa Hindia Belanda ya, waktu itu yang berangkat ke Belanda itu, kemudian ya mereka sekolah, mereka kemudian Sabtu Minggu itu nongkrong begitu kan, lihat musik gitu kan, terus kemudian hangout sama yang lain, kemudian bicara soal kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, disitulah misalnya inisiatif dari beberapa kalangan inisiator tadi. Seperti misalnya waktu itu diawali Mbah Sosro Kartono. Yang Sosro Kartono itu bilang bahwa ini daripada kumpul-kumpul nggak jelas, sementara rakyat kita ini butuh penyadaran gitu kan, butuh untuk kemudian bangkit dan bergerak untuk menjadi lebih cerdas. Kenapa nggak kita kemudian bikin perkumpulan seperti itu gitu. Nah, memang waktu itu Mbah Sosro bilang mungkin pada waktu itu dia dorong sifatnya kultural dulu. Tapi yang paling penting bahwa ada komunitas bersama membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kalangan-kalangan di tanah Hindia Belanda gitu kan. Jadi nggak terputus nih. Nggak terputus pelajar yang sekolah sama kuliah di Belanda gimana, yang nasib rakyatnya gimana. Nggak sinkron gitu kan. Nggak nyambung, jangan sampai seperti itu. Nah, proses pemajuannya baru kemudian selanjutnya bicara tentang politik yang lebih progresif itu ketika dipimpin oleh Bung Hatta, Muhammad Hatta. Beliau kuliah di Vrije University di Belanda, terus kemudian namanya Vrije University kan, Universitas Merdeka waktu itu. Vrije University dia kuliahnya.
Nah, di situ terus kemudian mendorong tentang, ya kita nggak cuma bicara kultural gitu kan. Jadi evolusinya itu, kita perlu bicara tentang politik. Kita butuh bicara tentang Indonesia merdeka. Kita nanti akan membuat nation state gitu kan. Suatu negara bangsa yang orientasi politiknya itu demokrasi, kebebasan, sosialisme, seperti itu. Nah, itu yang kemudian perkembangan. Nah, tapi itu semua kan dimulai dari creative minority gitu ya, Kang Yusuf ya. Semuanya itu pergerakan sosial yang sifatnya apapun itu ada creative minority. Termasuk kemudian di Islam itu ada asabiqunal awalun gitu kan. Itu creative minority juga itu kan. Nah, itu yang penting kemudian mereka yang sudah sadar gitu udah mulai bicara dalam perbincangan-perbincangan sederhana ketika kita barbekyuan, kita diskusi, kita ngafe bareng. Ya, kita ngomong lah ini rakyat kita ini juga sedang ada problem nih, ada isu-isu aktual yang penting disikapi. Nah, saya pikir begitu sih. Iya. Ya, Jadi apa yang terjadi memang sudah agak berbeda ya. Yang dulu perkumpulan scholars kita yang ada di sana begitu luar biasanya menghasilkan pemikiran-pemikiran untuk kemajuan bangsa. Nah, kembali lagi sih ke Mas Ajra, saya juga penasaran nih. Terus akhirnya kalau mereka di sana kira-kira apa sih agendanya kayak gitu? Kan kalau tadi Mas Angga sudah sharing pengalamannya ketika studi di luar negeri, apa aja yang diobrolin atau kegiatannya ketika para mahasiswa di sana lagi kumpul-kumpul. Nah, kalau apakah masih sama gitu fenomena yang waktu itu yang dialami oleh Mas Angga di mahasiswa kita saat ini? Fenomena yang kalau kumpul-kumpul seperti itu ada, tetapi inisiator dan yang dibicarakan tidak pernah aku mendengar tentang negara, tentang apa yang terjadi apa yang terjadi tentang Indonesia di Indonesia. Terus ngomongin apa dong? Ya udah, seperti itu akhirnya. Inisiator nih. Iya. Makanya. Jadi, iya. Yang dibicarakan itu justru mereka nanti sambar depan kita jalan-jalan kemana nih? Oh, kayak gitu ya, kita kayak gitu. Saya pikir nggak apa ya, kayak gitu ya, artinya kan jenuh ya. Itu jenuh. Nah, tapi ketika kita jalan-jalan hangout itu juga kita bisa ngomong hal-hal yang Iya. Betul, yang berbobot dikit lah, bukan cuma seperti itu. Yang bisa kita sebagai mahasiswa di luar negeri bisa kita sumbangsikan atau kontribusikan buat tanah air kita. Betul. Ya, idealnya sih seperti itu. Jadi kemana aja silakan saja, tapi kita tidak lupa untuk selalu ingat berkontribusi. Kita dari mana? Ya kan? Indonesia. Terus kalau boleh usul nih gitu, kira-kira Mas Ajra pengen memasukkan atau menyisipkan agenda apa sih buat teman-teman PPI di sana? Kalau saya sendiri karena mungkin situasinya udah seperti ini, mau nggak mau saya sendiri harus, ini saya berbicara atau enggak mungkin ada siapa orang yang lain, kita harus menyadarkan siapa yang di posisi paling atas untuk hal ini supaya tidak terjadi yang di bawah-bawah. Karena kalau kita menginfiltrasi dari bawah lagi, saya daftar PPI lagi, kemudian progresnya lama terjadinya, langsung ke atas harusnya seperti itu supaya bisa juga untuk menjadi inisiator. Itu pasti kalau menjadi inisiator. Tapi akan berdampak lebih besar lagi kalau saya langsung berbicara kepada yang di atas. Jadi masukkan ke dalam agenda bahwa penyadaran kebangsaan ini perlu gitu ya. Iya, seperti itu. Gitu. Jadi politik penting, tadi saya bicara dengan Mas Angga, anak muda ini melek politik, bukan politik dalam artian kita mau kepentingan golongan atau sikut-sikutan, tapi lebih kepada memahami akar kebangsaan kita ini yang tidak lepas dari masalah politik, ekonomi, sosial, keadilan, kebangsaan, agama, apalagi ini penting gitu. Bagaimana itu semua diramu menjadi satu pemikiran dan itu bisa disumbangkan. Ini loh pemikiran anak muda yang sedang belajar di luar negeri untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Rasanya itu penting ya kan? Iya. Kayaknya wajib juga sih, boleh itu. Dan diinisiasi oleh teman-teman di sana juga gitu. Yang bolehlah sekali-kali ngundang kayak Profesor Angga, Bapak Dr. Galang, Pak Eko sebagai yang menjadi host di rumah host Cokro Aminoto ini yang tahu betul sejarah
keberadaannya, misalnya entah lewat sosial media, Zoom, gunakan sebaik-baiknya itu sosial media kan, jangan jadi halangan gitu. Tidak harus diundang ke sana sewaktu-waktu, boleh datang. Apalagi seperti keadaan pandemik ini, manfaatin semuanya. Sosial media, manfaatin. Webinar tentang kebangsaan gitu kali ya, bisa jadi itu kayaknya agenda. seru tuh. Gitu. Mereka silakan mau ngomong apa aja tentang the ideal of Indonesia, misal negara yang paling ideal untuk Indonesia ke depan bagaimana, silakan. Paling tidak ada semangat buat mereka. Wah, kayaknya asik juga tuh ngomong politik kebangsaan tentang negara kita bagaimana idealnya kayak gitu. Nah ini diinisiasi lah bagian kita mah yang ini dorong aja. Iyalah. Kita siap saja kapan aja. Tapi itu menarik loh. Jadi masukkan ke dalam agenda kayak webinar-webinar tentang penyadaran kebangsaan ya, atau supaya kadang orang kalau jauh dari Indonesia mungkin sebenarnya juga nggak harusnya nggak mengikis kepedulian, karena kan sekarang website apapun berita kan bisa sangat mudah diakses ya apa yang terjadi di Indonesia. Jakarta bau banjir, Jakarta kemarin habis ricuh karena demonstrasi, itu harusnya mereka bisa sangat mudah untuk melihat situasi itu ya itu. Jadi mungkin boleh itu nanti diagendakan kalau ada kawan-kawan PPI yang kebetulan nonton bisa mengundang narasumber yang luar biasa ini untuk melakukan atau mengagendakan webinar tentang penyadaran kebangsaan.